Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari pro player terjebak dalam game gacha. Bagi kamu yang bingung, bisa tuh ke playlist kita, pro player terjebak dalam game gacha, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Oh iya, obrolan Isekai juga udah luncurin membership, semoga kamu bisa gabung di member buat support channel ini guys lebih jauh. Membernya juga murah, cuma 9.000 doang. Untuk kamu yang udah setia nonton di sini, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah pro player terjebak dalam game gacha part 52. Di video sebelumnya, kita kan udah melihat kalau Han memperbaiki satu persatu masalah yang terjadi di lobi. Han bahkan berhasil menyembuhkan Kisasa dari depresi setelah lantai 35. Nah, Han tuh jadi psikolog guys di sana, tapi dengan cara baku hantam. Kisasa yang udah waras itu cuma minta satu hal pada Han, yaitu dia mau masuk ke party 1. Makanya Han mengadakan pertandingan penyisihan. Pertandingan penyisihan ini emang didominasi oleh Kisasa. Dengan mudah tuh Kisasa menang dari Jenna. Kemudian dia juga santai banget melawan Velkis. Velkis yang tengah menikmati bertarung dengan Kisasa tiba-tiba banget kaget dengan perkataan Nerissa. Nerissa ternyata secara mengejutkan itu mundur dari party 1. Hal ini jelas mengejutkan semua orang dong. Nerissa menjelaskan kalau dia tuh katanya udah mikirin hal tersebut dengan mateng banget. Jadi nggak ada tuh yang Nerissa sesalkan. Nerissa cuma bilang kalau dia mau ngomong dengan mereka semua. Nah, saat semua orang udah meninggalkan arena, Nerissa udah ada bersama Han. Di sini, Nerissa membagikan berbagai hal mengejutkan kepada Han. Mulai dari tanda sihir di punggung Nerissa yang berasal dari keluarga Halgion, sampai dengan masa lalu kelam milik Nerissa. Hal paling gong itu tentu aja Nerissa ternyata itu pernah menjadi pengawal Friasis. Mulai saat sang putri masih kecil sampai dengan saat dia udah dewasa. Nah makanya pertanyaannya sekarang, kenapa tuh Friasis nggak bisa mengingat Nerissa? Nerissa yang cerita kalau dia mengabdi pada Friasis mengaku kalau dia tuh emang ingat semuanya. Dia ingat semua kebaikan yang telah dilakukan Friasis pada Nerissa. Meski Nerissa sekarang tahu kalau Friasis tuh nggak ingat sama sekali tentang Nerissa. Nerissa kemudian dengan tatapan tajam berkata pada Han. Nerissa tuh bisa nebak ya kalau tujuan mereka semua ada di sana itu untuk mengembalikan Tonia seperti sedia kala kan. Han langsung mengangguk memberi jawaban kalau Nerissa udah bener. Nerissa kemudian melanjutkan dengan bilang kalau dia tuh udah menduga kalau Tonia yang dia tahu itu udah runtuh. Dan sekarang mereka berusaha untuk mengembalikan Tonia. Nerissa menanyakan kapan semua orang akan tahu kebenaran tersebut. Han jawab kalau itu bakal terjadi setelah lantai 40. Kalau mereka udah melakukan advancement ke bintang 4. Maka ingatan tentang kehancuran Tonia bakal diingat oleh orang tersebut. Jadi siapa aja tuh yang naik bintang 4 bakal tahu kalau dunianya emang udah hancur. Nerissa menjelaskan banyak hal sekarang. Nerissa juga sadar kalau mereka tuh sedang berusaha menulis ulang sejarah. Kenapa Nerissa bisa menebak hal tersebut? Nerissa ini itu datang dari keluarga Halgion kan. Dan Nerissa tuh tahu kalau keluarga Halgion harusnya setia banget ke kekaisaran termasuk kepada Friasis. Tapi hal berbeda tuh kan malah terjadi. Di lantai 15, keluarga Halgion kan malah mendukung pengikut Dewi dan ikutan memfitnah Friasis sebagai penyihir. Hal itu jauh banget dari pengetahuan Nerissa. Belum lagi tentang Friasis yang mengembara sendirian. Andai sejarah nggak ditulis ulang, menurut Nerissa tuh yakin harusnya dia ada bersama Friasis. Nerissa punya teori yang lebih jauh. Siapapun yang disummon ke dalam lobby tersebut, itu pasti bakal menghilang dari Tonia. Hal ini supaya nggak terjadi tumpang tindih jika karakter dalam lobby dan yang ada di Tonia itu bertemu di dunia tersebut. Hal ini kata Nerissa menguntungkan karena menurut Nerissa supaya nggak membuat panik banyak orang. Han kemudian menanyakan ke Nerissa sekarang, Nerissa tuh udah melakukan penyelidikan ini sejak kapan? Kok Nerissa bisa tahu banyak hal? Nerissa mengaku kalau dia tuh udah cukup lama ya berkeliling untuk menginterogasi banyak orang. Han kemudian ingat kalau Nerissa tuh emang sering menghindar dari kegiatan party 1. Bahkan di lantai 34 saat genting
saking gentingnya melawan Hetat, Nerissa tuh ikhlas digantikan oleh Yavolka. Nerissa mengaku kalau alasannya keluar dari Parti 1 adalah untuk melanjutkan penyelidikannya. Nerissa bilang kalau dia masih ada di Parti 1, nggak akan ada waktu tuh untuk hal tersebut. Han menanyakan kenapa Nerissa masih mau mencari tahu hal lain. Nerissa bilang kalau dia yakin informasi yang dia dapatkan nantinya itu bisa berguna untuk tantangan menara di lantai atas. Nerissa kemudian menjelaskan kalau dia juga masih punya informasi yang tidak kalah mencengangkan untuk Han. Nerissa bilang kalau semua hero yang disummon ke lobby tersebut kan memang enggak memiliki ingatan masa lalu mereka. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, kalau mereka mencapai lantai 9 di kota Nelsa, maka ada beberapa orang yang pasti akan mengenal tempat tersebut. Karena Nelsa tuh adalah salah satu kota paling ramai di Tonia. Dan mereka yang sadar itu akan mulai menanyakan hubungan dari lobby, menara, dan juga Tonia. Nah, di sini masalah besarnya terjadi jika mereka itu mulai bertanya nih. Jika mereka sadar kalau Tonia sebenarnya udah hancur, maka mereka kan akan menjadi penjahat tuh di lobby. Karena rasa putus asa bahwa dunia yang mereka tahu itu udah hancur. Han mulai tercengang dengan pernyataan Nerissa. Kenapa bisa mereka menjadi penjahat jika tahu Tonia sebenarnya udah hancur? Nerissa bisa menjawab pertanyaan Han. Nerissa tuh punya tokoh kunci menurut Nerissa, yaitu si Markilain. Nerissa menjelaskan ke Han, Markilain ini adalah hero bintang 2 kan, yang sudah memanjat menara sampai lantai 13. Nah, Nerissa bilang sebagian dari ingatan Mark itu udah kembali. Nerissa ternyata tahu kalau Markilain adalah seorang broker informasi yang bekerja untuk guild dunia bawah bernama Varda. Sebelum si Markilain ini masuk ke lobby Tonia. Nah, Mark ini sebagai broker informasi bisa mengetahui kalau mereka ada di lobby untuk menulis ulang sejarah Tonia yang telah hancur. Meskipun si Mark tuh masih bintang 2. Ya karena Mark ini tahu bencana yang akan datang gak bisa dihindarkan, dia tuh memilih menjadi penjahat dan mau menguasai lantai 1 secara diam-diam. Han sampai bergumam mendengarkan penjelasan Nerissa. Siapa sangka Nerissa tuh udah tahu info detail tersebut. Han kemudian menanyakan Nerissa satu hal. Apa Nerissa mau tahu semua yang Han tahu? Nerissa ternyata nih enggak serakah guys. Nerissa mengaku kalau dia tuh cuma mau mengetahui siapa musuh dan siapa kawan di dalam sana. Nerissa menjelaskan ke Han kalau sampai sekarang udah ada ratusan hero kan yang disummon ke dalam lobby tersebut, dan ada fenomena aneh menurut Nerissa. Enggak ada satupun dari mereka yang berpihak pada Tel Icar Order atau Order of the Goddess, sejenis kelompok keagamaan yang menyembah dewi di Tonia. Fenomena aneh ini dianggap Nerissa sebagai sebuah indikator kepastian kalau musuh yang mereka lawan itu adalah penyembah dewi atau Tel Icar Order. Andai aja mereka bukan musuh, mereka kan harusnya bisa disummon ke dalam lobby tersebut. Musuh yang dimaksud Nerissa kan emang udah jelas, tapi Nerissa itu punya pertanyaan lain. Bagaimana dengan Nerissa sendiri? Nerissa dengan wajah serius itu bilang ke Han kalau Nerissa udah jelas datang dari keluarga Halgion yang harusnya menjadi musuh dari lobby tersebut. Lantai 20 aja mereka kan melawan kepala keluarga Halgion yang jadi naga hitam biadab itu. Nerissa kemudian mengagetkan Han dengan menanyakan satu hal. Jika Nerissa dari keluarga Halgion bisa disummon ke dalam lobby, gimana tuh cara Han untuk menentukan siapa lawan dan siapa kawan di dalam lobby tersebut? Nerissa tuh menjelaskan lebih jauh tentang apa yang diketahui sekarang. Hubungan antara Tonia yang dia kenal dan Tonia yang dikenal Han di lantai 15 dan 20 udah jelas kalau Order of the Goddess dan juga keluarga Halgion adalah musuh. Dari banyaknya hero yang disummon, Nerissa jujur aja ya, kalau baru dia yang datang dari pihak musuh yaitu keluarga Halgion. Nah, Nerissa bilang kalau Nerissa aja bisa disummon ke sana, jadi musuh dari keluarga berbeda juga mungkin bisa disummon ke dalam lobby tersebut. Nerissa menjelaskan ke Han pembagian kekuatan di Tonia. Di sana katanya tuh ada 4 keluarga besar dan 1 keluarga kekaisaran. Dari kekuatan besar ini, Nerissa tuh udah bisa menebak siapa musuh dan siapa lawan. Keluarga Halgion dan pihak kekaisaran tentu aja menjadi lawan, karena itu tuh udah dibuktikan di lantai 15 dan lantai 20. Kemudian keluarga Asiris itu berada di pihak kawan. Buktinya kapal yang digunakan
Ikan Phriasis adalah kapal dari keluarga Asiris. Nah, selain itu ada keluarga Schuttenberg yang mengajari para mage seperti Volca dan belum jelas menurut Nerissa apakah mereka adalah lawan atau kawan. Dari 5 kekuatan besar di Tonia, tinggal satu yang tidak menunjukkan diri, yaitu keluarga dengan lambang berwarna hijau. Han kemudian menanyakan ke Nerissa, apa maksud Nerissa menjelaskan semua ini kepada Han. Nerissa menjawab dengan tegas ya, jika dia yang dari keluarga Halbion yang harusnya menjadi musuh bisa disummon ke dalam lobi, maka bisa jadi nantinya ada musuh lain di antara mereka. Nerissa bilang itu bisa jadi ancaman besar di kemudian hari. Musuh yang kesummon ke dalam lobi tersebut itu bisa jadi duri di dalam daging. Mereka tuh bisa membentuk kelompok-kelompok kecil lalu nantinya memulai pemberontakan. Han ingat banget sih kalau emang ada beberapa yang udah coba melakukan hal tersebut. Contohnya adalah para Mened Wolf sampai dengan si Marquis Lane. Han yang mendengar jawaban Nerissa sebenarnya juga setuju dan punya kekhawatiran yang sama. Jika ada orang yang berkarisma tinggi lalu berkekuatan besar, dia tuh pasti bisa membentuk kelompok di lantai 1 dan akan menimbulkan perlawanan. Han dan yang lainnya bisa mengalami krisis, bahkan nasib yang lebih buruk yaitu diberesin di dalam lobi tersebut. Di tengah Han memikirkan krisis yang akan terjadi, Nerissa kemudian memberikan respon yang tidak kalah mengejutkan. Nerissa bilang kalau persoalan musuh yang bisa disummon ke dalam lobi itu katanya bisa diurus oleh Nerissa. Nerissa bilang kalau dia tuh merekomendasikan untuk memindahkan posisi Submaster ke Nerissa aja. Tentu aja Han kaget dengan permintaan tersebut karena Submaster itu kan sekarang dimiliki oleh Han dan kok Nerissa mau banget jadi Submaster. Setelah melihat berbagai hal yang memusingkan antara Nerissa dan juga Han, kita balik lagi deh ke lantai 1. Di lantai 1, gacha udah dilakukan oleh Whatever. Ada 10 hero baru yang disambut oleh pihak akademi. Di sini itu kayak biasanya aja guys. Mereka semua langsung panik pas sampai ke dalam lobi. Di sini, di sisi pihak akademi mereka mengaku kalau lagi pusing karena Whatever tuh terlalu sering melakukan gacha. Jadi mereka bingung untuk menggolongkan mereka udah di generasi berapa. Tapi itu bisa diselesaikan nanti. Salah satu pihak akademi kemudian memberikan jalan pada semua orang menuju akademi agar enggak panik lebih lanjut. Setelah mendapatkan penjelasan, satu demi satu orang mengerti kalau dia tuh dikirim ke sana untuk sebuah misi. Narasinya mah emang diubah tuh kalau mereka dipanggil oleh penyihir kuat yang dijuluki sebagai master. Salah satu orang yang ada di sana itu langsung berdiri penuh semangat. Mas-mas ini sih kayaknya wibu akut deh, yang nyangka dirinya tuh masuk ke isekai. Semangat banget mas, kayak masnya MC aja. Semua orang yang muncul juga mulai kagum dengan apa yang mereka rasakan. Ada yang sakit malah sembuh, ada yang buta huruf tapi malah bisa baca. Ya emang kan lobi itu ajaib, makanya mereka juga bisa percaya kalau Whatever adalah penyihir kuat. Pihak akademi mulai menjelaskan kalau mereka tuh bakal menjalani beberapa rangkaian kegiatan. Katanya besok hari mereka akan mulai melakukan raid. Semua orang mulai panik karena ternyata mereka harus melawan monster. Pihak akademi bilang kalau tenang aja guys, karena katanya ada instruktur yang bakal mengikuti mereka. Mereka tuh cuma harus baca buku panduannya dengan jelas. Saat semua orang membaca buku panduan yang disediakan, salah satu dari mereka tuh berdiri. Cewek rambut pink ini kayaknya sih bangsawan ya. Kayak biasanya aja guys, bangsawan tuh pasti kebanyakan bacot. Dia nggak mau ikut raid karena merasa itu mengerikan dan dia juga ngaku dia tuh nggak pernah pegang pedang sama sekali. Cewek ini juga ngaku kalau dia nggak sudi duduk di tempat kumuh dan mengaku kalau dia seorang bangsawan. Lah, kenapa emangnya kalau ibu ini bangsawan? Semua orang kemudian langsung bingung dengan sikap nggak tahu diri dari si cewek. Tapi selain mas-mas wibu tadi ya, yang malah berharap jadi MC, dan si cewek tadi yang jadi heroinnya. Mas wibu, mending fokus deh daripada jadi makanan goblin. Pihak akademi yang melihat kalau ada yang tantrum langsung to the point aja. Mereka tuh bilang kalau di sana tuh nggak ada tuh yang namanya bangsawanan. Mereka yang mendapatkan perlakuan khusus cuma mereka yang punya kemampuan mumpuni. Bangsawan mana terima penjelasan tersebut. Cewek tantrum ini langsung memperkenalkan dirinya. Dia bilang namanya adalah Maribel de Strauss, anggota keluarga Strauss yang dihormati. Cewek ini juga bilang kalau dia tuh adalah
adalah adik dari Kyle von Strauss, Silver Paladin yang diakui oleh pihak kekaisaran. Pihak akademi yang lihat Maribel nggak berhenti ngoceh mulai melihat kemampuan cewek tersebut. Cewek ini kan bangsawan. Nah, makanya semua orang berharap tuh, siapa tahu cewek ini OP. Lah, pas dilihat, cewek ini tuh ternyata cuma bintang 1 doang tanpa bakat apapun. Udah nggak bisa sihir atau hal spesial lainnya. Makanya tantrum dia tuh nggak digubris. Dan pihak dari akademi itu cuek aja mengatakan kalau mereka akan dikirim ke asrama sekarang. Enggak lama kemudian kita melihat Maribel udah sampai di asrama. Cewek ini tuh udah kaget ya dengan kondisi di sana. Bangsawan kan biasanya tidur di kamar seluas lapangan sepak bola. Tapi sekarang dia tuh malah harus sempit-sempitan dengan 12 orang dalam satu kamar. Saat melihat ada orang yang baru, salah satu cewek di sana bilang kalau di sana tuh nggak terlalu sesak karena sekarang mereka katanya cuma tinggal 11 doang karena salah satu dari mereka tuh meninggal kemarin dalam raid jadi makanan goblin. Maribel langsung kaget dengar ada yang mati. Nah, saat Maribel mulai mengobrol dengan semua orang, Maribel sadar kalau yang memiliki otoritas di sana adalah pria bernama Han. Cewek sok tahu ini langsung mau tuh bertemu dengan Han secara langsung. Cewek ini bilang kalau dia tuh mau dipindahin langsung ke lantai 2. Bukan cuma sok tahu ya kalau hidupnya bakal langsung naik ke lantai 2. Tapi dia juga minta agar dibuatkan teh oleh orang-orang di sana. Lah, Mbak ini siapa sih? Kok bisa nyuruh-nyuruh orang? Nah, saat Maribel ngebacot, suara dari luar asrama terdengar. Semua orang katanya mau dikumpulkan di balai kota. Maribel kesana dengan gaunnya yang rempong banget. Maribel tuh ke balai kota dengan harapan dia tuh bisa meminta langsung pada Han untuk naik ke lantai 2. Pas sampai di balai kota, Maribel malah melihat proses penghukuman bagi Mark dan juga kelompoknya. Di atas balai kota, kita tuh udah lihat Rayman. Rayman teriak kalau hari ini adalah hari penghakiman bagi Mark dan juga antek-anteknya yang telah melakukan kejahatan berulang di dalam lobi tersebut. Saat Rayman mengatakan semua kalimat eksekusi, antek-antek Mark tuh mulai panik karena bakal meninggal. Mark malah mencemooh mereka yang jadi antek-anteknya dan serang merasa panik. Mark bilang kalau dia udah sesuai janjinya kan. Janji Mark kan nggak mau ada yang kena sintesis. Nah makanya sekarang nggak ada tuh yang kena sintesis, tapi mereka tetap meninggal. Mark yang udah mau dieksekusi kemudian ngebacot di depan semua orang. Siapa sangka kalau Mark ini emang tahu banyak hal dan diumumkan kepada semua orang. Mark bilang kalau dia tuh tahu ada banyak dunia seperti lobi tempat mereka berada dan dunia mereka yang seharusnya yaitu Tonia itu telah hancur. Dengan wajah frustasi dan juga menggila, Mark bilang kalau dunia tuh udah hancur dan mereka cuma kayak hewan yang terombang-ambing. Mark menertawakan mereka semua dan mengatakan kalau mereka tuh cuma orang dongo yang mau dimanfaatkan. Setelah ngebacot banyak hal, Mark langsung dikirim ke akhirat sama Rayman. Maribel yang menyaksikan hal ini langsung merinding. Ya udah jelas merinding lah. Kemarin cewek ini masih bobo di kamar bangsawannya yang nyaman, sekarang malah mendapatkan pemandangan ngeri kayak sekarang. Nah, setelah eksekusi Mark, kita balik ke lantai 3. Pegawai pemerintahan tuh mulai memberikan laporan pada Nerissa. Di sini, Nerissa mendapatkan berbagai macam laporan termasuk dengan munculnya Maribel. Nah, Maribel ini nih salah satu yang dimaksud oleh Nerissa kalau kelompok musuh mereka itu bisa jadi disummon masuk ke dalam lobi. Nerissa tahu kalau Maribel adalah saudara dari kesatria Tel Ikar Order yang mereka hadapi di lantai 15. Dengan begini, Nerissa udah tahu siapa yang harus dia beresin, yaitu si Maribel ini, karena Maribel itu punya potensi membuat kekacauan. Nerissa sampai senyum menyeramkan karena tahu kalau dia tuh ternyata udah bisa mengendalikan segalanya dan membereskan semua musuh dengan mudah yang disummon ke lobby tersebut. Nerissa tuh bahagia banget jadi submaster. Cewek short hair gini itu meskipun udah wajah serem tetap cantik ya guys.
Nah, pertanyaannya, apa nih yang bakal dilakukan Nerissa pada Maribel? Apa Maribel nggak akan bertahan lama? Atau Maribel itu bisa bertahan? Padahal Maribel anunya tuh gede loh. Maksudnya omongannya yang gede. Penasaran? Kita nantikan aja guys kelanjutan di video berikutnya. Terima kasih yang nonton sampai akhir. Bagi kamu yang seneng dengan konten obrolan isekai, kamu bisa ke playlist untuk ngecek semua proyek garapan kita. Di sana ada yang durasinya udah sampai belasan bahkan puluhan jam. Dan kita ngingetin lagi, kita udah luncurin membernya murah, cuma 9.000 doang. Semoga kamu bisa support kita lebih jauh ya, supaya channelnya tuh makin panjang umur. Untuk sekarang sampai jumpa lagi, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.